Selamat pagi Pak Andi. Perkenalkan saya Rina selaku manajer keuangan di perusahaan PT Lalimbat. Saya yang akan mendampingi Bapak hari ini. Selamat pagi Bu Rina. Senang bisa bertemu dengan Anda, saya Andi dari Bank BRO. Di sini saya berharap bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan Anda mengelola asetnya. Kami juga senang bisa menerima kunjungan Anda, Pak Andi. Kami siap untuk menjelaskan semua pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin kita bisa membahas efisiensi operasional perusahaan dengan beberapa rasio aktivitas. Baik Bu Rina, sebenarnya saya belum begitu paham terkait apa itu rasio aktivitas. Bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu? Tentu Pak Andi. Rasio aktivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya atau asetnya untuk menghasilkan penjualan dan pendapatan. Contoh rasio aktivitas yang umumnya digunakan adalah perputaran persediaan, perputaran piutang, perputaran total aset, dan perputaran aset tetap. Menarik. Apa itu perputaran persediaan? Perputaran persediaan merupakan pengukuran seberapa sering persediaan perusahaan terjual atau digunakan dalam satu periode. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Misalnya, saat ini, perusahaan kami memiliki penjualan sebesar 1.200.000.000 dan rata-rata persediaan sebesar 150 juta. Perhitungannya yaitu 1.200.000.000 dibagi 150 juta, hasilnya 9 kali dalam setahun. Artinya, persediaan kami terjual setiap 45 hari. Rasio yang tinggi ini menunjukkan bahwa persediaan kami bergerak cepat yang mencerminkan penjualan yang baik dan manajemen persediaan yang efektif. Baik. Jika rasio tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal apa yang akan dilakukan perusahaan Anda? Kami menggunakan sistem manajemen persediaan yang ketat untuk memantau tingkat persediaan secara real-time. Jika rasio terlalu rendah, kami segera melakukan penyesuaian untuk mengurangi persediaan yang berlebihan. Namun sebaliknya, jika terlalu tinggi, kami meningkatkan stok untuk memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat. Rasio ini membantu kami menjaga keseimbangan yang optimal. Itu sangat baik. Lalu, bagaimana dengan rasio perputaran piutang? Rasio perputaran piutang merupakan pengukuran seberapa cepat kami bisa menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Saat ini, penjualan kredit kami sebesar 900 juta dan rata-rata piutang sebesar 150 juta. Sehingga perhitungannya 900 juta dibagi 150 juta, hasilnya 6 kali setahun. Ini berarti rata-rata kami mengumpulkan piutang adalah setiap 60 hari. Kami menerapkan kebijakan kredit yang ketat dan memberikan insentif untuk pembayaran lebih awal, membantu kami menjaga arus kas yang sehat dan mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Rasio yang cukup baik dan perusahaan kalian menerapkan kebijakan yang bagus sekali. Lalu bagaimana dengan perputaran total aset? Rasio perputaran total aset merupakan pengukuran efisiensi penggunaan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini memberikan gambaran umum tentang produktivitas perusahaan. Rumusnya adalah penjualan dibagi total aset. Berdasarkan data penjualan kami, yaitu sebesar 1.200.000.000 dan total aset sebesar 600 juta. Sehingga perhitungannya, yaitu 1.200.000.000 dibagi 600 juta, hasilnya 2 kali setahun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kami menggunakan asetnya secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Itu memang sangat penting. Lalu bagaimana dengan perputaran aset tetap? Rasio perputaran aset tetap merupakan pengukuran seberapa efektif kami menggunakan aset tetap seperti mesin dan peralatan untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi aset tetap. Sesuai data penjualan kami sebesar 1.200.000.000 dan aset tetap sebesar 300 juta. Perhitungannya, 1.200.000.000 dibagi 300 juta. Hasilnya 4 kali setahun. Ini menunjukkan bahwa kami menggunakan aset tetap kami dengan efisien untuk mendukung penjualan.
Apakah perusahaan Anda melihat adanya peluang untuk peningkatan dalam penggunaan aset tetap ini? Selalu ada peluang untuk peningkatan. Kami secara rutin mengevaluasi efisiensi penggunaan aset tetap dan mencari cara untuk memaksimalkan produktivitas tanpa harus menginvestasikan terlalu banyak dalam aset baru. Terima kasih, Bu Rina. Informasi ini sangat berguna dalam menilai efisiensi operasional perusahaan Anda. Dengan rasio aktivitas yang baik, saya merasa lebih yakin dalam mempertimbangkan pemberian pinjaman kepada perusahaan. Terima kasih, Pak Andi. Kami akan terus meningkatkan efisiensi operasional kami dan berharap bisa bekerja sama baik dengan Bank BRO.